Perkenalkan, saya Nandra Dwi Nugraheni, NRP 25/2017-107, akan menjelaskan mengenai daya dukung lingkungan. Daya dukung lingkungan dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009. Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lain dan keseimbangan keduanya. Pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan yang pertama, keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup. Yang kedua, keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup. Dan yang ketiga, keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Pedoman penentuan daya dukung lingkungan hidup dalam penataan ruang wilayah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009. Definisi daya dukung lingkungan menurut para ahli, yang pertama menurut TRIS tahun 1990. Daya dukung lingkungan atau carrying capacity dalam konteks ekologis adalah jumlah populasi atau komunitas yang dapat didukung oleh sumber daya dan jasa yang tersedia dalam ekosistem tersebut. Yang kedua, menurut Sumarwoto tahun 2001, daya dukung lingkungan pada hakikatnya adalah daya dukung lingkungan alamiah yang berdasarkan biomas tumbuhan dan hewan yang dapat dikumpulkan dan ditangkap persatuan luas dan waktu di daerah itu. Dan yang terakhir, menurut Graymore tahun 2000, daya dukung lingkungan adalah jumlah maksimum manusia yang dapat didukung oleh bumi dengan sumber daya alam yang tersedia. Terdapat dua komponen dalam daya dukung lingkungan. Yang pertama, kapasitas penyediaan atau supportive capacity, dan yang kedua, kapasitas tampung limbah atau assimilative capacity. Konsep daya dukung lingkungan yang pertama yaitu ketersediaan, dengan melihat karakteristik wilayah dan potensi sumber daya alam yang ada di suatu wilayah. Selanjutnya, ada kebutuhan, dengan melihat kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya dan arahan kebijakan prioritas suatu wilayah. Batas daya dukung ekosistem tergantung pada 3 faktor. Yang pertama, jumlah sumber daya alam yang tersedia. Yang kedua, jumlah populasi atau komunitas. Yang ketiga, jumlah sumber daya alam yang dikonsumsi oleh setiap individu. Terdapat 3 asas dalam penentuan daya dukung lingkungan hidup. Yang pertama ada sumber daya air, yang kedua ketersediaan lahan, dan yang ketiga kesesuaian penggunaan lahan berdasarkan kemampuan lahan. Yang masing-masing asas berikutnya akan dibahas secara detail. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Fareza, NRP 25 2017-076. Di sini saya akan menjelaskan tentang daya dukung sumber daya air. Daya dukung sumber daya air merupakan potensi tersedianya sumber daya air yang dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup yang terdapat pada wilayah tersebut. Idealnya, demand atau kebutuhan tidak melebihi dari kemampuan suplai dari sumber. Selanjutnya, analisis status daya dukung lingkungan menggunakan neraca air, di mana jika ketersediaan air lebih dari kebutuhan air, maka bisa dikatakan surplus. Kemudian jika ketersediaan air kurang dari kebutuhan air, maka bisa dikatakan defisit. Dapat dilihat pada tabel dengan parameter ketersediaan dengan nilai lebih dari 2, maka status daya dukung lingkungan bisa dikatakan aman. Dengan nilai 1 sampai dengan 2, status daya dukung lingkungan dapat dikatakan aman bersyarat. Kemudian dengan nilai kurang dari 1, status daya dukung lingkungan dikatakan tidak aman. Selanjutnya, aspek dalam penentuan daya dukung. Dalam penentuan daya dukung, terdapat 2 aspek penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu ketersediaan air. Sumber utama sistem penyediaan air ini terbagi menjadi 3, yaitu air permukaan, air tanah, dan air hujan. Kemudian kebutuhan air.
Kebutuhan air sendiri terbagi menjadi 5, yaitu kebutuhan air domestik, kebutuhan air irigasi, kebutuhan air pertanian, kebutuhan air peternakan, dan kebutuhan air lingkungan. Selanjutnya, debit andalan. Debit andalan merupakan debit yang dapat diandalkan pada suatu tingkat keandalan atau reliabilitas tertentu. Tingkat reliabilitas merupakan persentase kemungkinan suatu debit dapat terjadi. Contohnya reliabilitas irigasi, yaitu sebesar 80%. Artinya dengan kemungkinan 80%, debit yang terjadi adalah lebih besar atau sama dengan debit tersebut. Selanjutnya, debit andalan dapat digunakan sebagai penentuan ketersediaan sumber air. Selanjutnya, keandalan sistem. Ketersediaan air pada sumber selalu berfluktuasi, sehingga kebutuhan air tidak dapat dipenuhi setiap waktu. Maka dari itu diperlukan uji keandalan sistem menggunakan rumus F sama dengan 1 kurang R, dengan keterangan F sama dengan risiko kegagalan, R sama dengan keandalan sistem. Kemudian keandalan dalam satuan waktu dapat menggunakan rumus RT sama dengan N kecil per N besar dikali 100%, di mana RT adalah keandalan waktu, N kecil adalah jumlah waktu kebutuhan air terpenuhi, N besar adalah jumlah seluruh waktu. Selanjutnya, perhitungan keandalan menurut volume dapat menggunakan rumus RV sama dengan V kecil per V besar dikali 100%, di mana RV adalah keandalan menurut volume, V kecil adalah volume penyediaan air, dan V besar adalah volume air yang dibutuhkan. Perkenalkan, nama saya Rani Hardiana S, NRP 25/2017-045. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang perhitungan debit andalan. Dalam perhitungan debit andalan, dengan metode floating possession itu menghasilkan suatu kurva durasi aliran, atau lengkung lama aliran, yang absisnya adalah probabilitas terlampaui dan besar aliran sebagai ordinatnya. Contohnya itu seperti gambar di bawah ini. Dengan lengkung lama aliran, dapat diperoleh angka besar debit aliran untuk berbagai tingkat keandalan. Selanjutnya, kebutuhan air domestik. Bisa kita lihat dalam tabel kebutuhan air domestik. Di sini ada uraian, kriteria, dan keterangan. Misalnya, seperti penduduk yang dilayani, kriterianya itu 80% sampai dengan 90% dari jumlah penduduk. Keterangannya itu disesuaikan dengan perkembangan penduduk. Terus ada selanjutnya ada sambungan rumah, ada keran umum, kebutuhan air domestik, jumlah jiwa tiap SR, jumlah jiwa tiap KU, penduduk, pedesaan, industri, kebutuhan air harian maksimum, dan lingkungan atau penggelontoran. Selanjutnya adalah kebutuhan air industri. Untuk menentukan kebutuhan air industri, diperlukan survei untuk menentukan rata-rata penggunaan air pada berbagai jenis industri tertentu. Hasil survei tersebut kemudian dikaitkan dengan ukuran industri tersebut. Misalnya, melalui banyaknya produk yang dihasilkan atau banyaknya tenaga kerja. Untuk industri yang terletak pada suatu kawasan industri, maka dapat digunakan perkiraan kasar kebutuhan air per hektarnya itu antara 0,5 sampai dengan 2 liter per second. Selanjutnya ada kebutuhan air untuk peternakan. Indeks kebutuhan air untuk peternakan sebagaimana digunakan oleh Nippon Koi pada tahun 1993 adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat contohnya di tabel. Misalnya hewan ternak sapi itu kebutuhan airnya itu sekitar 40 liter per ekor per hari. Kalau untuk kambing sekitar 5 liter per ekor per hari, sedangkan babi itu kebutuhan airnya 6 liter per ekor per hari.
Selanjutnya ada kebutuhan air untuk peternakan. Indeks kebutuhan air untuk peternakan sebagaimana digunakan oleh Nippon Koi pada tahun 1993 adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat contohnya di tabel. Misalnya hewan ternak sapi itu kebutuhan airnya itu sekitar 40 liter per ekor per hari. Kalau untuk kambing sekitar 5 liter per ekor per hari, sedangkan babi itu kebutuhan airnya 6 liter per ekor per hari. Selanjutnya ada daya dukung lingkungan, ketersediaan lahan. Perkenalkan, nama saya Bintang Anugrah Pratama, NRP 25/2017-031. Saya akan menjelaskan mengenai status daya dukung lahan. Jadi, status daya dukung lahan merupakan perbandingan antara ketersediaan lahan dan kebutuhan lahan. Apabila ketersediaan lahan lebih besar daripada kebutuhan lahan, maka daya dukung lahan dinyatakan surplus. Apabila ketersediaan lahan lebih kecil daripada kebutuhan lahan, maka daya dukung lahan dinyatakan defisit atau terlampaui. Selanjutnya, untuk menentukan kesesuaian penggunaan lahan, pertama-tama kita harus melakukan analisis kemampuan lahan dengan cara menganalisis satuan kemampuan lahan atau SKL. Selanjutnya, kita harus melakukan analisis kesesuaian lahan, sehingga nantinya kita akan mendapatkan rekomendasi kesesuaian lahan tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai hubungan daya dukung lingkungan dengan pembangunan berkelanjutan. Jadi, pada tujuan SDG ke-15 yaitu menjaga ekosistem darat. Menjaga ekosistem darat di sini maksudnya adalah melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem, mengelola hutan, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Sehingga semakin besar daya dukung lingkungan, maka semakin baik kualitas ekosistem tersebut. Sehingga apabila daya dukung lingkungan tersebut semakin besar, maka kemungkinan terwujudnya tujuan SDG ke-15 akan semakin besar. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dampak perubahan iklim terhadap daya dukung lingkungan, terutama perubahan iklim yang menyebabkan meningkatnya suhu bumi secara global. Jadi pada daerah yang memiliki wilayah yang didominasi oleh es dan salju, perubahan iklim bisa menyebabkan daratan yang didominasi oleh es semakin berkurang karena es tersebut mencair dan juga menyebabkan meningkatnya permukaan air laut. Lalu selanjutnya pada lautan dan pantai bisa menyebabkan perubahan angin dan arus, badai tropis yang buruk, dan kerusakan ekosistem pantai. Pada sistem hidrologi bisa menyebabkan perubahan curah hujan dan perubahan kelembapan tanah. Dan pada ekosistem dan tumbuh-tumbuhan bisa menyebabkan perubahan daerah vegetasi dan campuran spesies dan pengurangan keanekaragaman hayati. Sehingga secara keseluruhan dampak perubahan iklim yaitu meningkatnya suhu bumi bisa menyebabkan daya dukung lingkungan semakin berkurang. Selanjutnya mengenai kerusakan daya dukung lingkungan. Jadi kerusakan daya dukung lingkungan bisa disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal, kerusakan biasanya disebabkan oleh alam itu sendiri. Contohnya adalah badai, gempa bumi, dan letusan gunung berapi. Sehingga pada faktor internal biasanya sulit untuk dicegah karena terjadi secara alami. Selanjutnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor kerusakan daya dukung lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Misalnya aktivitas industri yang menyebabkan pencemaran udara dan pencemaran air. Sehingga faktor eksternal masih bisa dicegah, misalnya dengan menetapkan baku mutu untuk limbah yang dibuang oleh industri ke lingkungan. Sehingga dampak negatif dari pembuangan limbah tersebut bisa diminimalkan. Referensi dari pembuatan PPT kali ini bisa dilihat pada daftar pustaka tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai daya dukung lingkungan.
Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.